Halo, ini video pembahasan soal latihan interferensi Young dan difraksi celah tunggal. Langsung saja kita lihat soalnya untuk soal nomor satu tentang interferensi celah ganda. Pada percobaan interferensi celah ganda, didapatkan bahwa sudut antara terang pusat dan pita gelap kedua adalah sekitar 5,4 derajat. Tentukan rasio antara D per lambda, di mana D adalah jarak antar kedua celah dan lambda adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Oke, pada interferensi celah ganda, pola gelap itu yang ini ya, yang hitam-hitam ini. Yang merah ini pola terangnya ceritanya di sini sumber cahayanya cahaya merah. Nah, akan terjadi gelap kalau beda panjang lintasannya D sin theta sama dengan N plus setengah lambda. Seperti itu. Dan pita gelap kedua di sini N-nya sama dengan 1, karena pita gelap pertama N-nya 0. Jika dijumlahkan 1 ditambah setengah, itu sama dengan 3 per 2. Sehingga beda panjang lintasannya untuk pita gelap pertama akan sama dengan 3 per 2 lambda. Rasio antara D per lambda sama dengan 3 per 2 sinus theta. Sudah kita dapatkan, sekarang kita tinggal masukkan nilai numeriknya. D per lambda sama dengan 3 dibagi 2 dikali sinus 5,4 derajat. Ini sama dengan 15,939 sekian-sekian. Kalau dibulatkan, rasionya sama dengan 16. Selanjutnya, soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Diketahui L sama dengan 1,2 meter, D sama dengan 0,12 mm, serta celah disinari oleh cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer. Hitunglah beda fase antara gelombang cahaya dari kedua celah jika ketika sampai di titik P. Jika yang A, sudut tetanya 0,5 derajat. Yang B, Y-nya sama dengan 5 mm. Yang C, berapakah nilai theta jika beda fase di titik P adalah 0,33 radian? Yang D, berapakah nilai theta jika beda panjang lintasan kedua sinar adalah lambda per 4? Nah, untuk soal selanjutnya gunakan data berikut ini. Jarak layar L-nya 140 cm, jarak antar celah D-nya 0,15 mm, Y-nya 1,8 cm. Lambdanya tidak berubah, sama dengan data sebelumnya. Berapakah perbedaan panjang lintasan cahaya dari celah pertama dan celah kedua ketika sampai di titik P? Yang kedua, nyatakan perbedaan panjang lintasan dalam bentuk lambda, misal setengah lambda, 1/7 lambda, dan sebagainya. Yang G, periksalah interferensi di titik P tersebut merupakan interferensi minimum atau maksimum. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya seperti apa. Di pembahasan ini, saya tulis data yang akan kita pakai, data esensialnya, L, D, dan lambda. Untuk yang pertama, perbedaan panjang lintasannya itu sebesar D sin theta. D sin theta sama dengan N lambda. Sehingga N-nya di sini adalah D sin theta per lambda. Diperoleh, kita masukkan nilai numeriknya D dan sebagainya, diperoleh N-nya sekitar sama dengan 2. Artinya apa? Beda panjang lintasannya sebesar 2 kali panjang gelombang. Maka beda fasenya di titik P-nya itu adalah 2. Kalau beda sudut fasenya, berarti 2 dikali 2V. Karena satu panjang gelombang, beda sudut fasenya itu 2V. Di sini dimintanya beda fasenya, berarti beda fasenya 2. Karena jaraknya 2 panjang gelombang. Soal selanjutnya, yang B, Y-nya 5 mm. Berarti itu sudutnya sudut kecil, sehingga sinus tetanya dapat didekati dengan tangen theta sebesar Y per L. Jadi, DY per L sama dengan N lambda. N-nya kita gunakan di sini pindah ruas, jadi DY per lambda L. Masukkan nilai numeriknya diperoleh N sama dengan 1. Artinya, di titik P, beda panjang lintasannya sebesar 1 panjang gelombang, atau beda fasenya sama dengan 1. Atau tidak ada beda fase, sefase artinya gitu.
Oke, soal yang C. Data numeriknya masih sama. Di sini ditanyakan berapa nilai theta jika beda sudut fasenya 0,33 radian. 0,33 radian itu sekitar 1/3 radian atau sama dengan 1/3 dibagi 2 pi, 1/6 pi panjang gelombang. Karena kalau beda sudut fasenya 2 pi, beda lintasannya itu 2 pi/2 pi jadi 1 panjang gelombang. Kalau 4 pi, berarti jadi 2 panjang gelombang kan. Kalau 1/3 radian, berarti beda panjang lintasannya sebesar 1/3 dibagi 2 pi atau 1/6 pi panjang gelombang. Maka d sin theta sama dengan n lambda, n-nya ini 1/6 pi. Kita masukkan nilai numeriknya jadi sinus theta sama dengan lambda per 6 pi kali d. Diperoleh nilai tetanya arcsinus dari lambda per 6 pi kali d. Substitusi nilai numeriknya. Lambdanya itu 500 ada di sini. 6 pi tetap. D-nya ini 0,12 mm. Jadi 12 kali 10 pangkat minus 2 mm. Diperoleh tetanya sekitar 0,0127 derajat. Soal yang D. Berapa sudut tetanya kalau beda panjang lintasannya lambda per 4? Maka d sin tetanya sama dengan lambda per 4 karena beda panjang lintasannya sebesar lambda per 4. Diperoleh sinus tetanya sama dengan lambda per 4D atau tetanya sama dengan arcsinus dari lambda per 4D. Seperti biasa, kita substitusi nilai numeriknya, sehingga tetanya sama dengan arcsinus dari 5 kali 10 pangkat minus 4 mm dibagi 4 kali 12 kali 10 pangkat minus 2 mm. Ini hasilnya tetanya sekitar 0,0596 derajat. Kecil sekali ya sudutnya. Oke, selanjutnya. Soal yang E. Perbedaan panjang lintasan kalau datanya ini data yang baru di sini untuk lambdanya tetap. Datanya sudah saya tuliskan di sana, bisa kita lihat. Beda panjang lintasannya sama dengan dy per L. Beda panjang lintasannya kan d sin theta, berarti dy per L. Kita masukkan nilainya. Disubstitusi nilainya, nilai numeriknya, diperoleh hasilnya 1,92 kali 10 pangkat minus 6 meter. Ini tuh sama dengan 1,92 mikrometer. Soal yang F, beda panjang lintasannya sebesar n lambda. Maka n-nya itu sama dengan delta per lambda. Sehingga diperoleh n-nya sama dengan 1,92 dari hasil yang E tadi, dibagi lambdanya 500 kali 10 pangkat minus 9 meter. Diperoleh sekitar 3,84 atau jika dibulatkan ini sama dengan 4. Sekitar 4 kali panjang gelombang, beda panjang lintasannya. Kalau 4 kali panjang gelombang, berarti di pertanyaan yang G terjadi pola interferensi maksimum atau minimum. Jawabannya adalah interferensi maksimum kalau 4 panjang gelombang. Kalaupun kita bulatkan ke bawah jadi 3,5 itu terlalu jauh ya. Lebih dekat ke 4 dibulatkan. Jadi interferensi di titik P yang terjadi adalah interferensi maksimum atau pola terang yang terjadi. Itu pembahasan 2 soal pertama. Untuk soal nomor 3 dan selanjutnya ada pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar dan seperti biasa, salam semangat.